saya Amanda Sekar, NIM saya 056282757. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses lahirnya Pancasila pada pembentukan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta juga dikenal sebagai Jakarta Charter, yaitu dokumen historis yang dirumuskan sebagai rancangan pembukaan UUD 1945. Prosesi ini dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut itu BPUPKI. Untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa, sidang pertama BPUPKI ini berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda utamanya itu membahas bentuk negara, filsafat negara, dan dasar negara. Tetapi sidang ini tidak menghasilkan kesepakatan karena perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam, terutama mengenai peran agama dalam negara. Nah, untuk menyelesaikan kebuntuan, Panitia 9 ini dibentuk pada tanggal 18 Juni 1945 yang terdiri dari 9 tokoh nasional, yaitu Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokrosujoso, Agus Halim, dan A.A. Rais. Nah, panitia ini terdiri dari kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Nah, ini mencerminkan upaya untuk mencapai konsensus. Nah, pada 22 Juni 1945, Panitia 9 ini berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang kemudiannya itu dinamai oleh Muhammad Yamin selama sidang BPUPKI kedua pada 10 Juli 1945. Yang bertepatan dengan hari jadi Kota Jakarta. Nah, dokumen ini berisi 5 sila Pancasila, dengan sila pertamanya itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya, yang dikenal sebagai 7 kata tambahan. Piagam Jakarta menjadi landasan awal pembentukan UUD 1945 dan dianggap sebagai hasil kompromi politik antara sekelompok Islam yang menginginkan peran agama lebih kuat dan kelompok nasionalis yang menekankan persatuan bangsa. Namun, dokumen ini tidak langsung diterapkan tanpa perubahan dan perjalanannya itu penuh dengan tantangan politik. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa Piagam Jakarta adalah nilai dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, proses permusyawaratan Piagam Jakarta adalah wujud nyata dari musyawarah. Nah, Panitia 9 ini berdiskusi dan berdebat secara mendalam untuk menemukan rumusnya yang bisa diterima bersama. Puncak dari nilai ini terlihat ketika frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama yang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada 18 Agustus 1945. Perubahan ini dilakukan atas dasar kebijaksanaan dan demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, merespons keberatan dari wakil-wakil non-muslim terutama dari Indonesia Timur. Nah, tindakan itu merupakan pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar. Pelajaran yang dapat diambil dari nilai-nilai di atas itu semangat kompromi dan musyawarah mufakat. Para pendiri bangsa menunjukkan sikap kewarganegaraannya yang luar biasa dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Mereka ini bersedia berkompromi dan menghilangkan 7 kata dalam sila pertamanya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya demi menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia yang baru merdeka. Selanjutnya itu relevansi bagi generasi muda. Nah, relevansinya itu mengajarkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, menghargai dan mendengarkan pendapat yang berbeda, serta memiliki kemauan untuk mengalah demi tujuan yang lebih besar dan kemaslahatan bersama. Sekian dari penjelasan saya tadi, semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.